الحجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الحجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. Assalamualaikum Bu Sita. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sibuk nama Bu? Enggak silakan duduk. Terima kasih Bu Sita. Sita, tadi sudah baca WA-nya ya, Gek? Oh, iya. Masya Allah, ngapunten ya, boleh kan tadi saya enggak angkat telepon dengan soalnya masih di kelas. Tapi saya sudah baca WA. Oke, sebelumnya minta maaf ya Bu Sita kalau mengganggu dan merepoti ya. Gini loh Bu Sita, saya ini kan mau mengadakan proses coaching berkait dengan saya semoga. Nah, saya itu minta tolong ke Bu Sita nantinya mau bisa menjadi observer atau pengamat dalam proses coaching yang disebut. Tapi saya mengamati dengan saja proses apakah sudah lihat Ampun, alhamdulillah Bu Sita. Ini Bu Sita. Nah, ini dokumen yang sudah saya siapkan. Ini Bu Sita baca dulu. Kalau mungkin ada yang kurang, boleh nanti tambahkannya. sudah bagus, mantap sekali ya. Dari kompetensi yang ingin dicapai mereka Kalau kompetensi yang ingin saya capai besok sih saya ingin fokus ke kompetensi mendengarkan aktif ini berarti ada bagian spesifik dari organisasi. ini yang ingin sekali saya kembangkan yaitu saya bisa menemani saya untuk tidak intervensi coaching atau kemampuan saya dalam menyampaikan permasalahannya supaya saya harus sabar untuk tidak membantu dia untuk menyelesaikan masalahnya, tapi justru ingin mendengarkan dia berbicara dengan baik, lalu dia bisa saya bisa menggali siapa sih potensi yang ada pada dirinya. Sekali kalau dari kompetensi yang ingin dikatakan tadi mendengarkan aktif berarti indikator pencapaian dari proses coaching. Menurut saya ya, kalau coaching ini berhasil tuh seperti yang saya tulis di buku saya yang di sini ya, coaching ini akan berhasil kalau misalnya nanti saya bisa pertama saya bisa menerapkan coaching sesuai dengan five yang pertama. Yang kedua, saya bisa melakukan coaching ini dengan memaksimalkan 3 kompetensi coaching tadi, yaitu seperti mendengarkan aktif, dan saya bisa menyampaikan pertanyaan yang benar kepada si coaching. Kemarin saya sudah bicara sama teman saya, bisa awal misalnya aku pulang dari awal lagi, jadi insya Allah saya sholat Jumat saya dan teman saya bisa melakukan ini ya. Sudah bisa sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah semoga nanti proses-prosesnya سلام الله على الهادي والكون يردد. Selamat siang. Waalaikumsalam Bu Rika. Alhamdulillah. Pripun kabarnya Pak Budi, sehat? Alhamdulillah sehat Bu Rika. Alhamdulillah. Oke. Terima kasih ya Pak Uri sudah bisa ngobrol-ngobrol di sini sama saya. Kira-kira apa nih yang mau dibicarakan sama saya pada siang hari ini Pak Uri? Saya berterima kasih banyak. Hari ini saya di coaching
ya oleh Ibu Lika karena saya ada sedikit permasalahan dalam pembelajaran saya di kelas pendidikan. Ceritanya itu masalah ada anak yang selalu divonis, ya divonis mulai dari SD, SMP, sekarang di SMA itu divonis tidak bisa menggambar sehingga anak itu merasa minder dan takut untuk melakukan kegiatan menggambar. Ini yang jadi permasalahan saya karena setelah saya lakukan tes diferensiasi ternyata memang anak itu tidak bisa membuat bentuk garisnya itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Ya, nah, saya perlu nanti anak ini pada akhir tujuan pembelajaran saya anak itu paling tidak bisa mencapai ya tujuan pembelajaran saya yaitu menggambar benda. Jadi ininya di sini sekarang itu ada permasalahan, ada anak yang memang tidak bisa menggambar ya Pak Wuri ya. Nah, Pak Wuri ingin itu anak ini nantinya di akhir pembelajarannya Pak Wuri, anak ini nantinya bisa menggambar atau paling tidak mulai dari menggambar bentuk seperti itu Pak Wuri. Ini Pak Wuri. Kira-kira menurut Pak Wuri ya, anak yang tadi itu ya yang belum bisa menggambar ini kalau dilevelkan dari angka Pak ya 1 sampai 10 masih di level berapa sih Pak anak tersebut? Kalau saya lihat ini levelnya malah 5 kayaknya sampai 4 lah kalau saya bilang. Iya, Masih segitu Pak ya? iya, benar-benar tidak ada ininya, tidak ada motivasinya. Nah, karena sudah merasa dicap istilah gitu loh. Ya keluarga juga karena seperti itu, saya lihat seperti itu, jadi temannya suatu kamar sehingga dia itu bisa minder sehingga bisa ya ada motivasi ke dalam. Nah, untuk kedepannya Pak Wuri kira-kira dari level 4 ini mau ditingkatkan ke level berapa Pak Wuri? Kalau saya ingin sampai level paling tinggi ya, tetapi ya sebelum maunya, tetapi kita lihat dulu karena dari tujuan pembelajaran paling tidak 7 itu sudah bisa menggambar, itu sudah cukup, tidak perlu mahir karena tujuan pembelajaran tidak sampai mahir tapi cukup bisa menggambar itu. Kira-kira kriteria ideal bisa menggambar di level 7 itu gimana Pak? Ya bentuknya sudah mendekati apa benda yang digambar, jadi digambar bentuknya sudah semirip mungkin, tidak perlu detail lagi, itu sudah saya anggap sudah masuk ke level 7. Nah, kira-kira Pak Wuri untuk meningkatkan si anak itu ke level 7 apa sih yang Pak Wuri akan rencanakan buat si anak tersebut? Tapi ini Bu Ika, sebenarnya saya punya program dengan ini, cuma belum saya jalankan karena saya mulai dari karena ini anak memang tidak ada motivasi dalam yang pertama akan saya tingkatkan motivasi internalnya ada dalam seperti itu sehingga anak itu kalau sudah muncul motivasinya maka saya bisa mengarahkan dan menuntun ke arah yang lebih baik itu mudah ya, karena sudah tidak ada paksaan lagi, ada kesadaran dari dalam diri sendiri. Nah, terus yang kedua saya pendekatan kepada keluarga karena otomatis kalau anak itu saya bimbing, saya kasih tambahan bimbingan khusus ya karena saya nanti itu ada bimbingan khusus ya pada anak setelah motivasi muncul ada bimbingan khusus yang akan dari sekolah saya juga mendekati ke orang tuanya bahwa dalam kegiatan ini maka saya harus tahu apakah orang tuanya itu mau diajak berkolaborasi gitu. Jadi bukan hanya waktu yang karena juga materi diperlukan karena butuh kayak peralatan untuk menggambar itu butuh biaya kan. Nah, kalau sudah orang tua juga sudah siap, maka jalan terakhir adalah legalitas saya. Legalitas program bimbingan itu perlu saya lakukan yaitu melalui kepala sekolah karena pelaksanaannya ada di lingkungan sekolah meskipun itu di luar pembelajaran. Jadi bukan pada saat pembelajaran yang mulai jam 7 sampai jam 2 tetapi di luar jam 5 itu tergantung dari kesediaan dari anak tersebut jam berapa tapi di luar jam pembelajaran jadi dia harus ada legalitas karena ini masih di ruang lingkup sekolah kecuali di rumah maka legalitas orang tua.
Iya, Pak. Jadi kalau bisa saya simpulkan ya Pak Uri ya, rencana aksi Pak Uri ke depan untuk mengatasi masalah anak yang tadi yang belum bisa gambar ini, mungkin yang pertama Pak Uri akan menimbulkan motivasi dulu ya Pak Uri ya. Karena dengan motivasi pasti anaknya mau apa belum gitu Pak Uri ya. Dan juga memberi bimbingan. Kalau sudah mau mungkin Pak Uri langsung memberi bimbingan khusus kepada dia. Selain itu Pak Uri juga akan melakukan pendekatan dengan keluarganya ya Pak Uri, karena izin dari keluarga juga diperlukan mungkin ya, bantuan materi dari keluarga juga penting juga, dan Pak Uri juga akan melakukan legalitas atau izin dari KS mungkin Pak Uri ya, karena ini dilaksanakan di sekolah seperti itu. Nah sekarang kira-kira kapan Pak rencana ini akan? Ini karena sudah program ini untuk pelaksanaan dari motivasi itu mulai hari ini saya nanti Langsung, Pak, ya? langsung, Langsung, ya, Pak. karena memang harus cepat kita harap, karena ini juga berhubungan dengan waktu. Terus jadi hari ini setelah saya lakukan motivasi terhadap anak itu bagaimana, terus kalau sudah misalnya saya besok langsung melakukan visip ke rumahnya, ya bagaimana keadaan di rumahnya, atau untuk mendukung untuk anak ini bagaimana di rumah itu akan saya catat dan saya gali. Kalau sudah kolaborasi dengan orang tua siap, baru mungkin 3 harinya itu kedepannya itu sampai saya bicara dengan kepala sekolah bahwa saya punya program untuk anak-anak yang tidak bisa menggambar, akan saya lakukan di luar jam pembelajaran. سلام الله على النبي والكون يردد Alhamdulillah tadi sudah mereka sudah jadi dari proses coaching mereka ini apakah sudah berjalan dengan baik dan lancar? Oke, Bu Sita, alhamdulillah sudah baik, tadi sudah lancar. Alhamdulillah. Jadi mereka sudah melakukan coaching tadi sudah dengan baik. Apakah sudah sesuai dengan indikator keberhasilan yang sudah dicantumkan mereka dalam rubrik penilaian? Ini Bu Sita, ini sebagai refleksi saya ya tentang kegiatan coaching yang saya lakukan tadi. Kalau menurut saya sih, alhamdulillah tadi saya sudah bisa menjalankan proses coaching sesuai dengan algoritma. Saya juga sudah menyampaikan tujuan, saya sudah mengidentifikasi masalah dari coaching. Saya juga sudah menanyakan apa sih rencana aksi si coaching dan juga menumbuhkan rasa tanggung jawab coaching untuk kedepannya. Dan saya juga sudah mengembangkan 3 kompetensi dalam kegiatan coaching, yaitu saya sudah menghadirkan kesadaran saya penuh, saya mendengarkan dengan baik, dan saya juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada si coaching. Seperti itu. Jadi setelah proses coaching yang sudah dibahas jalankan ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan menurut mereka, menurut catatan hasil observasi saya. Dari percakapan yang terjadi antara Bulika dengan rekan sejarahnya Bulika tadi, Bulika sudah melakukan alur dengan baik, sudah menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, juga Bulika juga sudah membantu coaching untuk rencana aksi selanjutnya dan sudah memunculkan tanggung jawab coaching dari percakapan tersebut. Di sini Bulika juga tadi waktu coaching terlihat sudah fokus bersama coaching, kemudian sudah mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa memancing coaching untuk menemukan solusi dari masalahnya. Dari proses coaching hari ini, bagaimana perasaannya Bulika setelah melakukan coaching? Ya Bu Sita, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak ya Bu Sita sudah mau membantu mengamati saya dalam proses coaching tadi. Setelah mendengar pengamatan dari Bu Sita tadi, ya saya alhamdulillah sudah bisa melaksanakan coaching sesuai dengan kita, dan saya sudah bisa mengembangkan 3 kompetensi coaching ini dengan baik. Tapi mungkin untuk kedepannya saya mungkin lebih ke cenderung bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi di kita untuk coaching, biar bisa memancing coaching, kompetensi coaching, menemukan kompetensi coaching untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri seperti itu. Baik, untuk proses coaching yang sudah dilakukan Bulika sudah baik dengan saya. Jadi kompetensi yang ingin dikembangkan selanjutnya adalah bentuk
menanyakan, membuat pertanyaan yang berbobot tadi. Jadi untuk tindak lanjutnya Bu Rika akan mengembangkan kompetensi pada membuat pertanyaan yang bisa memancing coaching menemukan solusinya. Begitu ya. Mohon maaf ya Bu Rika, ada satu catatan lagi dari saya. Waktu Bu Rika tadi memberikan pertanyaan kepada Puji, Bu Rika dalam memandang maksudnya tatapan matanya tadi tidak ada sedikit tidak nyambung. Jadi untuk kedepannya itu bisa diperbaiki ya. Terima kasih Bu Rika. Semoga di coaching-coaching selanjutnya Bu Rika bisa menyempurnakan coachingnya. Terima kasih banyak. Maaf ya Bu Rika. Sami-sami Bu Citra, terima kasih banyak. Salamun